Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar soleh dan solehah semuanya? Alhamdulillah, sehat walafiat, luar biasa. Yes. Allahu Akbar. Masya Allah. Soleh dan solehah semuanya, semoga selalu senantiasa dalam keadaan sehat semuanya. Ya, soleh dan solehah semuanya, kita kali ini bertemu kembali di pembelajaran kita tematik. Kali ini kita akan belajar di tema 2 muatan PPKN dengan tema bermain di lingkunganku. Kita akan belajar tentunya bersama para wali kelas 2A Ustazah Riko, wali kelas 2B Ustazah Ningrum, dan wali kelas 2C Ustazah Nur Hasanah. Oke, kita mulai ya belajar. Soleh dan solehah semua, masih ingat yel-yel SDIT Asahwah? Yuk kita ucapkan bersama. SDIT Asahwah, gali potensi, raih prestasi, wujudkan generasi robbani. Allahu Akbar. Masya Allah, soleh dan solehah masih ingat semua. Alhamdulillah. Sebelum mulai pembelajaran, kita berdoa dulu ya, agar ilmu yang kita peroleh berkah dan bermanfaat untuk kehidupan kita. Sebelum belajar, mari bersama kita tundukkan kepala, tangan diangkat. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Tema 2, bermain di lingkunganku. Kita akan belajar tentang bermain di lingkungan rumah, bermain di rumah teman, bermain di sekolah, dan juga bermain di tempat wisata. Setiap tempat selalu memiliki aturan, baik itu di rumah kita, ataupun di rumah teman, di sekolah, ataupun juga di tempat-tempat umum lainnya seperti tempat wisata, bioskop, tempat kereta, mall, dan juga lain-lain. Siapa di antara kalian yang pernah pergi ke mall? Ustazah ikut dong, kapan-kapan ajak Ustazah ya. Aturan itu dibuat sebagai petunjuk kita dalam bertingkah laku. Dimanapun kita berada, aturan yang ada di situ wajib kita taati, wajib kita patuhi. Dengan kita mentaati peraturan yang ada, maka lingkungan atau keadaan akan menjadi aman, lancar, dan juga tertib. Bila tidak mentaati aturan yang ada, maka akan terjadi kekacauan, berantakan, bahkan bisa menimbulkan kecelakaan. Contohnya nih, ketika kita berada di jalanan, kalau kita tidak mentaati aturan yang ada atau rambu-rambu lalu lintas yang ada, maka jalanan akan terjadi kekacauan, akan terjadi kemacetan, bahkan juga kecelakaan. Kalau misalnya lampu merah, kita terobos. Wah, itu bahaya. Bisa-bisa nanti yang arah sebelah lain jalan, kita ditabrak. Jangan sampai ya. Itulah gunanya aturan, supaya kita menjadi aman. Sekarang kita akan bahas satu persatu contoh-contoh aturan yang ada.
Pertama, kita akan membahas contoh aturan yang ada di rumah kita. Kalau di rumah Ustazah sih ada aturan makan itu di meja makan, terus tidak boleh sambil jalan-jalan. Atau kita harus tidur tepat waktu. Kemudian nanti setelah bangun tidur merapikan tempat tidur masing-masing. Anak-anak merapikan mainan setelah bermain. Kemudian membersihkan rumah bersama-sama. Aturan yang ada di rumah wajib dilaksanakan oleh seluruh orang yang ada di rumah kita. Kemudian yang selanjutnya adalah contoh aturan yang ada di rumah teman. Nah, sebelum kita ke rumah teman, tentu saja kita wajib meminta izin dulu kepada orang tua. Agar nanti ketika orang tua mencari kita, orang tua tahu nih kita di rumah teman kita yang mana. Jadi orang tua kita nggak bingung lagi mencari kita. Yang kedua, bermain dengan tenang. Jadi mainnya itu nggak berisik, lari sana, lari sini, menghambur barang di rumah teman, mengganggu barang-barang yang ada. Jadi mainnya tenang, nggak lari sana, lari sini. Kemudian bermainnya nggak boleh lama-lama, harus lihat waktu. Misalnya, ini jamnya harus istirahat. Berarti kita harus pulang. Atau jamnya jam sholat, ya kita harus cepat pulang. Kemudian merapikan mainan setelah kita bermain. Nah, aturan yang ada wajib dilaksanakan oleh seluruh orang yang ada juga di rumah itu. Kemudian kita akan mempelajari contoh aturan yang ada di sekolah. Nah, misalnya setiap hari kita masuk pada pukul 7:15 menit. Lewat dari itu kita terlambat. Kemudian memakai pakaian seragam. Nggak boleh bajunya sembarangan. Jadi sudah ada aturannya bahwa setiap hari ada seragamnya. Kemudian tidak bermain-main saat sedang belajar. Memperhatikan guru saat menjelaskan supaya kita paham pelajaran yang disampaikan. Jadi ketika gurunya menjelaskan, kita jangan main-main, jangan ngobrol sama teman, lari sana sini. Nanti ketika gurunya nyampaikan kita nggak dengar, jadinya nggak paham apa yang disampaikan. Kemudian membuang sampah pada tempatnya agar kondisi kelas kita selalu bersih. Aturan yang ada di sekolah wajib dilaksanakan oleh seluruh warga sekolah, baik itu siswanya, baik itu guru-gurunya, dan pokoknya semua orang yang ada di sekolah itu. Kemudian kita belajar tentang contoh aturan yang ada di tempat umum atau tempat wisata. Misalnya nih, antri saat membeli tiket, tidak rebut-rebutan. Karena kalau rebut-rebutan yang ada nanti kita terinjak-injak, kakinya kan sakit kalau terinjak-injak. Kemudian menjaga kebersihan, tidak membuang sampah di sembarang tempat. Menjaga benda-benda yang ada di sekitar agar tidak rusak, tidak mencoret-coret dinding, tidak mengganggu binatang atau tanaman yang ada di tempat umum ataupun tempat wisata. Aturan yang ada di tempat umum ataupun wisata wajib dipatuhi oleh semua orang yang berkunjung ke situ atau yang ada di tempat umum tersebut. Nah, soleh dan soleha semua, demikian pembelajaran kita hari ini tentang aturan yang ada di lingkungan kita. Semoga bermanfaat. Kita tutup dengan bersama membaca hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin, dan doa kafaratul majelis, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta
Astagfiruka wa atubu ilai. Ustazah akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.